Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya David Febrandianto, nomor absen 3 kelas 11 DKJ. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Materi yang akan dibahas yaitu yang A, proses komunikasi pada jaringan komputer. Yang B, proses komunikasi pada jaringan telepon. Yang pertama itu yang A, proses komunikasi data pada jaringan komputer. Yang pertama itu saya jelaskan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah metode telekomunikasi yang menghubungkan berbagai macam perangkat komputer sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar data antara perangkat komputer satu dan komputer lainnya. Nah, yang pertama itu berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama itu ada local area network yang bisa disebut juga dengan LAN, jaringan area lokal. Local area network atau LAN adalah metode telekomunikasi pada jaringan komputer yang merupakan jaringan privat dibatasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut saja. Misalnya jaringan yang terdapat pada area gedung sekolah, kampus, dan kantor. Lanjut. Metropolitan Area Network atau yang bisa disebut dengan MAN, jaringan area metropolitan. MAN adalah metode telekomunikasi jaringan komputer yang skalanya lebih besar dari LAN, gabungan dari beberapa jaringan LAN yang berada dalam satu lokasi atau kota. Lanjut di sini. Yang ketiga itu ada Wide Area Network atau WAN. WAN adalah metode telekomunikasi jaringan komputer yang mencakup daerah geografis luas yang mencakup sebuah negara, antar negara maupun antar benua. Namun berbeda dengan internet yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapapun, WAN masih bersifat privat atau terbatas, hanya pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, lanjut yang kedua, jaringan komputer berdasarkan fungsi. Jaringan komputer berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Yang A itu jaringan client server. Jaringan client server merupakan jaringan komputer yang di dalamnya terdapat lebih dari satu perangkat komputer untuk saling berkomunikasi. Salah satu komputer berfungsi sebagai server yang menyediakan layanan untuk komputer lain dan dapat diakses oleh komputer klien melalui jaringan layanan yang sering digunakan oleh server. Dapat berupa database server, web server, file server, dan remote desktop server. Yang B, jaringan peer-to-peer. Jaringan komputer peer-to-peer merupakan metode jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua komputer atau lebih tanpa harus menggunakan perantara switch hub dengan media kabel atau wireless. Lanjut ke yang ketiga, berdasarkan distribusi sumber informasi data. Nah, ini dibagi menjadi dua juga, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat merupakan komunikasi jaringan komputer yang menggunakan metode client server, yang berarti komputer klien dapat mengakses layanan yang diberikan oleh komputer server. Jaringan terdistribusi Jaringan terdistribusi merupakan gabungan dari jaringan komputer terpusat, yang berarti dua server atau lebih dapat saling berhubungan dengan klien untuk dapat membuat sistem dalam jaringan tersebut. Lanjut yang keempat di sini, berdasarkan transmisi data. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Yang pertama itu jaringan kabel merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa kabel yang menghubungkan perangkat komputer satu dan lainnya agar dapat berkomunikasi. Yang B, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa gelombang sebagai pengganti kabel serta dapat menghubungkan perangkat komputer satu dan lainnya agar dapat berkomunikasi. Yang kelima,
Yang 5 itu berdasarkan metode koneksi internet. Nah, saya jelaskan dulu. Internet atau bisa artinya interconnection networking merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer di seluruh dunia sebagai media komunikasi data. Untuk tersambung ke internet, pengguna komputer harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP, Internet Service Provider. Nah, di sini ada 7 ya. Yang pertama itu saluran telepon via modem dial-up. Dial-up ini meliputi PPP, point-to-point protocol. Yang B, saluran dedicated line, yaitu ISDN, Integrated System Digital Network, ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Yang C itu saluran via satelit. VSAT, Very Small Aperture Terminal. Yang D, gelombang radio atau bisa disebut radio modem. Yang E, saluran TV kabel. Yang F, saluran kabel PLN, meliputi PLC, Power Line Communication. Yang terakhir itu saluran telepon seluler, WAP, Wireless Application Protocol. GPRS, General Packet Radio Service. Nah, kita lanjut ke yang keenam. Berdasarkan arsitektur dan teknik transfer data. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu switch network dan broadcast network. Yang pertama itu switch network. Switch network dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu circuit switch network dan packet switch network. Yang pertama, circuit switch network adalah proses komunikasi menggunakan model penyambungan secara terus-menerus atau hubungan tetap, dedicated communication. Yang kedua, packet switch network adalah informasi dikirim dalam bentuk potongan yang lebih kecil. Setiap potongan dapat melalui jalur yang berbeda sehingga bentuk komunikasi tidak tetap, connectionless oriented. Yang B itu broadcast network adalah proses komunikasi yang datanya dikirim dari sumber ke tujuan melalui serangkaian node-node, contohnya packet radio networks, local networks, dan satellite networks. Lanjut ke yang nomor 7. Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan komputer. Yang pertama itu ada file server. File server adalah server yang memberikan layanan dan akses pada komputer, workstation lainnya sebagai media penyimpanan file, yaitu berupa teks, gambar, video, audio, dan program jaringan komputer. File server merupakan jantung dari skema client server yang memberikan layanan dan akses kepada workstation. Kedua itu ada workstation, komputer yang terhubung ke file server dan diberikan akses layanan dan penyimpanan data pada file server dan mempunyai network interface card sebagai media koneksinya. Lanjut yang ketiga itu network interface card atau NIC adalah media konektivitas yang telah terpasang pada komputer baik berupa Ethernet card sebagai port untuk kabel koaksial maupun kabel twisted pair dan wireless card sebagai media koneksi gelombang radio. Yang keempat itu ada concertatos atau hubs, sebuah perangkat yang menyediakan port untuk menyatukan kabel-kabel dari workstation, server, dan perangkat lain agar dapat saling berhubungan. Yang kelima itu ada switch, adalah sebuah perangkat yang memfilter dan meneruskan paket data antar segmen LAN. Switch beroperasi pada layar data link, layar 2 OSI maupun layar network layar 3 OSI. Yang keenam itu ada bridge, sebuah perangkat yang membagi jaringan ke dalam 2 buah jaringan, berfungsi untuk mendapatkan jaringan yang efisien. Selanjutnya itu ada router. Router adalah sebuah perangkat yang menghubungkan beberapa LAN. Router menggunakan header dan forwarding table untuk menentukan paket data yang akan dikirim.
Router menggunakan ICMP, Internet Control Message Protocol, untuk berkomunikasi dan mengonfigurasi rute terbaik antara dua host. Yang ke-8 ada konektor, sebuah perangkat yang terletak di ujung kabel yang ditancapkan ke dalam port hub atau router atau switch atau port komputer untuk menghubungkan antara perangkat satu dan perangkat lainnya. Selanjutnya itu ada kabel. Kabel digunakan sebagai media penghubung antar komputer ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya yang terakhir itu ada repeaters, sebuah alat yang berfungsi sebagai penguat sinyal pada sebuah jaringan agar dapat memperpanjang jangkauan jaringan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang B, yaitu proses komunikasi data pada jaringan telepon atau telekomunikasi telepon network. Nah, proses komunikasi data pada jaringan telepon ini dibagi menjadi 3, yaitu perangkat. Yang pertama itu perangkat transmisi, berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Media transmisinya dapat berupa kabel, serat optik maupun udara. Yang kedua itu perangkat penyambungan, bisa disebut dengan switching, berfungsi agar pengguna dapat menghubungi pengguna lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga itu terminal. Terminal adalah alat yang berfungsi sebagai alat pengubah sinyal informasi asli, bisa disebut dengan suara manusia atau lainnya, menjadi sinyal elektrik, elektromagnetik atau cahaya. Kita lanjut di sini. Yang pertama, jaringan telepon kabel tetap. Sistem telepon wireline atau yang dikenal PSTN Public Switch Telephone Network adalah jaringan telepon yang menggunakan kabel sebagai media konektivitasnya. Jaringan telepon ini secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh itu strip T dan menggunakan pengalamatan E.163 atau E.164 yang dikenal dengan nomor telepon. Ini gambarnya. Lanjut di sini perangkat yang digunakan pada jaringan wireline. Yang pertama itu ada Central Telephone Switching Unit. Central Telepon adalah sebuah perangkat yang berfungsi melakukan proses membuat hubungan antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Central Telepon juga bertugas pencatatan data billing pelanggan. Yang kedua itu MDF. MDF bisa disebut dengan Main Distribution Frame, adalah sebuah perangkat tempat terminasi kabel yang menghubungkan kabel saluran pelanggan dari sentral telepon dan jaringan kabel yang menuju ke terminal pelanggan. Lanjut yang ketiga, RK atau rumah kabel adalah sebuah perangkat cross connect saluran pelanggan, hanya saja ukurannya lebih kecil dari MDF. Lanjut ke yang keempat, IDF atau bisa disebut dengan Intermediate Distribution Frame, adalah sebuah perangkat cross connect kabel saluran pelanggan dengan ukuran yang lebih kecil dari MDF dan RK. IDF berbentuk kotak yang terpasang pada tiang-tiang telepon. Lanjut yang kelima, TB, Terminal Box, adalah sebuah perangkat cross connect yang menghubungkan kabel saluran pelanggan di dalam rumah dengan yang di luar rumah lalu dihubungkan ke IDF. Yang keenam tuh ada pesawat telepon pelanggan. Ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai transceiver, pengirim dan penerima sinyal suara. Pesawat pelanggan juga dilengkapi dengan bel dan keypad DTMF yang berfungsi untuk mendial nomor pelanggan. Lanjut kita ke materi selanjutnya, jaringan telepon nirkabel atau telepon seluler. Saya akan jelaskan dulu apa itu telepon. Telepon seluler yang bisa disingkat dengan yang disingkat. Saya akan jelaskan dulu apa itu telepon seluler. Yang telepon seluler yang biasa disingkat ponsel merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai fungsi dasar yang sama dengan telepon kabel. Bedanya, ponsel bersifat portable yang dibawa kemana-mana dan tanpa harus terhubung dengan kabel jaringan telepon nirkabel wireless. Saat ini di Indonesia terdapat 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu GSM, Global System for Mobile Telecommunications, dan sistem CDNA, Code Division Multiple Access.
Lanjut selanjutnya itu ada proses komunikasi telepon seluler. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu suara dari pengirim diterima oleh mikrofon yang mengubah sinyal suara menjadi sinyal getaran listrik. Yang kedua, sinyal getaran listrik dipancarkan oleh telepon seluler ke BTS terdekat. Yang ketiga itu sinyal tersebut diterima oleh BTS dan diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke penerima. Yang terakhir, setelah sampai kepada penerima, sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Kita lanjut yang B, sistem komunikasi bergerak seluler. Pada sistem komunikasi bergerak seluler terdapat 3 bagian perangkat yang utama, yaitu 1. MTSO, Mobile Telephone Switching Office. BTS bisa disebut dengan Base Transceiver Station. Yang ketiga itu MS, Mobile Station. Yang apa itu MTSO? MTSO atau bisa disebut dengan Mobile Telephone Switching Office adalah berfungsi sebagai pusat penyambungan pembicaraan dan pencatat pulsa. MTSO juga dikenal dengan MSC, Mobile Switching Central, dan lebih dikenal dengan sebutan Central. Dalam sistem seluler terdapat 1 atau lebih MTSO yang mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan sistem. MTSO terhubung ke PSTN melalui suatu antarmuka interface. Lanjut itu ada BTS yang bisa disebut dengan Base Transceiver Station. Base Transceiver Station sering juga disebut dengan RBS, Radio Base Station. BTS merupakan penghubung antar terminal, pelanggan, dan sentral melalui kanal frekuensi radio. BTS sering disebut cell site. Untuk mencakup suatu daerah pelayanan dibutuhkan 1 atau lebih BTS, tergantung jumlah sel di dalam pelayanan. BTS terdiri atas A. Unit kontrol. Unit kontrol digunakan untuk komunikasi data dengan MTSO serta data signaling dengan MS Mobile Station dalam jaringan radio. Ini berfungsi sebagai manajemen kanal radio, misalnya untuk menangani handoff dan untuk mengontrol level daya pancar pada base station dan mobile unit. B. Unit kanal. Perangkat pemancar dan penerima akan dilengkapi atau diberikan dalam setiap unit kanal. Sebagian besar unit kanal adalah unit kanal bicara. Unit kanal pada suatu ketika akan berfungsi menyalurkan panggilan bergantung pada jumlah panggilan pada BTS yang harus dilaksanakan. Selanjutnya itu ada MS, Mobile Station. Mobile Station merupakan peralatan kecil dan ringan yang digunakan oleh pelanggan. Dengan kata lain, MS Mobile Station ini dikenal dengan sebutan handset atau handphone. Dalam MS terdapat alat pemancar dan penerima, unit logika untuk signaling data, dan pemancar dan penerima. Peralatan telepon yang dilengkapi keypad hanya handset yang sah dan tercatat di sentral yang bisa mendapatkan layanan seluler. Oke, segitu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om.